Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini itu saya ada di daerah Bukit Kemuning Karanganyar. Dan kita sekalian ngambil video sambil sebenarnya jalan-jalan menuruti kemauan anak. Pengennya ke gunung, kemudian cuma makan-makan, sarapan. Kemudian nanti sekitar jam 8-an mungkin saya akan turun lagi. Turun itu langsung berburu mobil idaman karena hari ini tanggal 17 Agustus Merdeka, itu hari raya kemerdekaan kita. Dan rencana nanti kita karena libur, bengkelnya kita mau berburu mobil idaman. Rencana kita ngecek R3 nanti, tapi kita nggak ngomongin masalah R3 nya, tapi kita sekarang mau roasting mobil Kijang yang harga 25 juta. Kebetulan Kijangnya punya saya, jadi saya bisa menjelek-jelekkan mobilnya tanpa harus takut dikomplain sama pemiliknya. Kita langsung aja, tapi jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan terima kasih yang sudah komen. Mohon maaf nggak semua komen bisa saya jawab karena posisinya kesibukan, mulai dari bengkel, kita bengkel sendiri, kemudian kita harus edit video sendiri, ngambil video sendiri, dan banyak hal semuanya itu kita lakukan sendiri. Jadi mohon maaf nggak bisa semua komen bisa saya jawab ya. Sekarang kita langsung aja untuk merosting ini mobil Kijang yang tahun 94, dan ini harganya 25 juta. Yang ingin saya tekankan adalah ketika kita beli mobil yang harganya di bawah pasaran, itu tentunya akan memiliki PR-PR. Nah, PR-nya seperti apa? Tentunya kita harus pilih PR-nya itu yang memungkinkan kita untuk kita terima, atau kekurangannya kita bisa terima kekurangannya. Jangan sampai kita beli mobil harganya murah, banyak kekurangan, tapi kekurangannya itu tak bisa kita terima. Kenapa? Contohnya gini, ternyata kekurangannya harus bongkar mesin, dan biaya bongkar mesin itu kan mahal. Ternyata kita nggak sanggup untuk melakukan itu kan akhirnya mobilnya terbengkalai seperti itu. Kecuali kita udah mengerti kondisi mobilnya, kita bisa terima unitnya, kekurangannya apa, itu oke, nggak masalah. Dan kita juga kadang-kadang itu berburu mobil yang harganya mahal. Ada yang komen, wah mahalan harganya. Setiap daerah itu memiliki harga sendiri-sendiri. Contohnya Jakarta lebih murah dibandingkan dengan Jawa Tengah, seperti itu. Terus plat luar kota tentunya harganya lebih murah. Belum lagi PR-PR yang ditemukan ataupun kekurangan-kekurangan dari mobil itu yang ditemukan itu lebih banyak gitu. Ya intinya adalah ketika beli mobil second pasti ada kurangnya, karena namanya juga mobil second. Terus berikutnya adalah kekurangannya apa, itu terpenting adalah kita tahu dulu sebelum kita membeli unit itu. Jadi kita tahu ancer-ancer atau estimasi budget perbaikannya. Jadi nanti perbaikannya apa yang diperlukan saat itu juga, atau masih bisa diundur berapa bulan kemudian. Anggap aja kita nyicil, beli cash tapi kita nyicil servisnya ya. Jadi kita bisa cicil servisnya, karena kalau ada uang ya kita bisa servis, kalau enggak ya nanti dulu. Contohnya mobil ini, itulah kenapa mau roasting mobil ini. Jadi mobil ini saya beli 25 juta, tapi pertama PR-nya tentunya yang harus saya lakukan adalah menghidupkan pajaknya yang mati 5 tahun. 5 tahun pajaknya itu membutuhkan biaya sekitar 7-8 juta untuk kembali ke AD. Ini kebetulan platnya Jakarta. Oke, kita lanjut lagi setelah tadi rehat sedikit karena ada masalah, dan kita langsung aja kita roasting mobilnya. Roasting itu apa ya? Kita cari-cari kerusakan atau kejelekan dari mobil ini.
Nah, ini posisinya duduk yang kurang nyaman ini. Jadi kalau saya injak gas di sana, di sini masih ada rongga. Jadi ketika saya gini, ini capek ini posisinya karena nggak disangga sama kursinya. Itu ya. Jadi kurang nyaman. Terus berikutnya ini pedal gas sama pedal rem itu ada jarak yang agak tinggi. Jadi dia tidak satu jajar ya, tidak sejajar. Jadi harus ngangkat ini. Ngangkat apa kaki. Jadi kalau sejajar itu kan hanya mindahin ini aja gini, enak. Kalau saya ya ini gini. Tapi kalau ini tinggi ini kadang-kadang harus ngangkat kaki gini. Jadi harus ngangkat seluruh kaki untuk ngerem. Jadi enaknya kan seperti ini, tapi ini kan terlalu tinggi, jadi terlalu capek kakinya. 5 juta. Tadi saya udah cerita masalah pajaknya. Jadi jangan terlalu berharap uang 25 juta dapat mobil yang bagus. Itu tentu banyak PR-nya tentunya. Nggak ada yang uang 25 juta dapat mobil yang bisa langsung pakai tanpa servis, tanpa apa ya, sesuai keinginan kita ya, nggak ada. Ini pun nggak keinginan saya, maksudnya nggak semuanya bisa memenuhi keinginan saya. Harga 25 juta itu nggak memenuhi keinginan saya, karena ini harus hidupin pajak 7-8 juta terutama. Habis itu kita joknya, karena saya itu pakai mobil ini hampir tiap hari, jadi itu kurang nyaman joknya itu apa namanya ya, tempat duduknya itu nggak nyaman ketika saya bawa mobil ini. Jadi kalau terlalu jauh saya capek karena posisinya lututnya itu gantung, ada rongga di tempat duduknya, jadi duduknya itu nggak apa ergonomis gitu loh, nggak sesuai dengan ergonomis. Jadi kalau terlalu jauh itu akan capek. Terus berikutnya adalah jok tengah. Itu kalau anak-anak pas ikut segala macamnya itu nggak ada sandaran kepalanya, mau tidur juga susah. Dan akhirnya ada rencana juga setelah menghidupkan pajak kemudian membayar apa ya, yes, itu nggak jadi desain. Apa intinya adalah setelah bayar pajak itu perapi dalam, kemudian AC, karena kalau pas tadi kemarin itu saya syuting pas panas-panas jam 12, panas banget itu ya. Terus berikutnya adalah setelah AC, jok, kemudian saya benerin interior lah, intinya seperti itu ya. Interior rencananya itu kan depan, kalau bisa saya pasang kursi elektrik, nanti bisa kita ngambil videonya kalau pasang kursi elektrik depan, dia maju mundurnya itu tinggal digeser dikit pakai elektrik. Terus tengah rencananya kita pakai R3, tapi belum tahu tentu karena uangnya juga belum ada. Nanti kalau udah kumpul kita coba apa yang pas di bangku tengahnya. Kalau bangku belakang rencana emang nggak saya kasih bangku, karena posisinya rencana cuma saya kasih busa sekitar 10 sentian untuk anak-anak tidur kalau pas ikut berburu mobil idaman ataupun kita jalan-jalan ke gunung seperti ini. Dan berikutnya setelah itu kita rencananya itu mau ganti pelek dan ban, karena posisinya ini sebenarnya bannya udah tua semua ya, bannya udah tua, peleknya ya standaran seperti ini. Dalam artian standar itu ya nggak bagus amat, nggak jelek amat gitu ya, pas-pasan gitu. Jadi pinginnya saya kita ganti pelek 16 ringnya, kemudian bannya mungkin tebelnya 55 atau 95 55 mungkin, atau 195 40 gitu ya, nanti tergantung kondisinya seperti apa. Terus kemudian saya lebih turunkan dikit apa namanya, suspensinya, setelah perbaikan suspensinya, karena PR-nya mobil ini tentunya adalah suspensinya ada perlu perbaikan ya. Bunyi ngik dari bos sayap, kemudian remnya bunyi kletek di kalipernya, jadi kita mau bubut kalipernya, terus perbaikan karet-karet dari engine mounting juga, kemudian lower arm, upper arm itu kita ganti semua, termasuk karet per belakang juga kita akan bongkar pernya. Tapi itu semua saya lakukan setelah nanti saya mengumpulkan dana, dan tentunya adalah pajaknya dulu kita harus hidupkan dulu biar kita aman kemana-mana. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya saya roasting mobil ini itu banyak ya, catnya itu terakhir lah, karena kalau untuk cat itu apa ini mahal biayanya. Rencana saya sih kalau untuk cat ini saya kupas habis semuanya, kemudian kita cat ulang pakai cat merahnya Mazda CX-5. Ayo setuju apa enggak kayak gitu? Kan luar biasa ya. Tapi itu adalah impian semuanya. Semuanya impian, tergantung nanti budgetnya seperti apa dan perjalanannya seperti apa. Karena kita semuanya itu kan
punya impian dan punya kemauan, tapi semuanya ya kita pasrahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu sih maunya saya, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Tapi saya akan berusaha untuk melakukan step by step itu semuanya sambil mengumpulkan dana. Dan mobil ini Kijang 5K 5K itu 1500 cc, klepnya masih bisa disetel. Jadi kalau untuk yang 5K klepnya masih bisa disetel, tapi kalau yang sudah naik ke 7K tidak bisa disetel klepnya, dan tenaganya itu nggak nyampe sampai 65 HP, itu nggak nyampe. Jadi tenaganya itu cuma pas-pasan. Nanjak sini itu saya sering sekali untuk jalan itu lampu merah selalu pakai gigi 2, angkatannya pakai gigi 2, dan kita jalan pakainya gigi 2. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.